Cek. Oh, udah cek tuh. Selamat berjumpa lagi. Masih bersama kita di obrolan Salve. Aduh. Masih bertiga lagi kali ini. Ya, semoga yang dengar sehat-sehat. Karena di sini sedang pancaroba. Sapaannya ini banget. Menuju musim kemarau, menyambut musim kemarau. Sapaan penyiar radio Mora. Ya. Sehat. Yang penting kan sehat aja dulu. Waras mah gimana? Cuma kalau waras juga kalau tidak sehat. Ada. Bahas apa nih kita? Masih di platform baru ya, bakal terus mungkin bakal terus di platform ini karena yang di sebelah belum terselesaikan, belum dapat solusi terbaik. Dan tampaknya merah lebih menjanjikan. Mudah-mudahan. Kali ini kita bahas apa? Creative thinking. Oh, creative thinking. Oh, narasumbernya pakarnya Sangat tidak kreatif. creative thinking. Langsung kita datangkan langsung dari Jogja. Creative thinking tapi tidak bisa menyelesaikan urusan podcast. Itu mah teknikal. Kita bukan para pemikir teknis. Yang penting masih sudah berpikir kreatif menyelesaikan. Yang penting itulah ya. Iya. Solusi kita adalah mengganti platform langsung. Nah itu kan salah satu kreativitas itu. Coba itu terpikir 2 jam yang lalu. Ya, daripada uget-ugetan beres-beres ganti platform. Iya, betul. Masih dari kawasan Jalan Bima. Stay tune di sini. Terus kita tuh lagu, terus lagu iklan. Terus sebenarnya orang jika baheula mun lagu gratis gitu ya, te copyright gimana gitu nya. Sambil lagu lah pilihan kita sendiri gitu. Creative thinking, berpikir kreatif. Sepenting apa sih orang harus punya creative thinking? Wah, Apa ya? selama manusia menghadapi masalah ya selama itu juga manusia harus berpikir kreatif. Oh, jadi si tolok ukurnya adalah pemecahan masalah. Iya. Atau enggak selalu? Enggak selalu karena kalau kreatif kan dari create to create, untuk mencipta. Kreatif kan kata sifat. Jadi ya sebenarnya mencipta. Iya. Tapi kan mencipta, kenapa orang mencipta kayaknya karena ada masalah, ya nggak sih? Kayaknya masalah itu selalu ada. Nggak tahu, bukan kayaknya. Iya, kepercayaan orang bahwa namanya masalah itu dalam hal apapun itu pasti ada. Kalau tidak ada, justru itu masalahnya. Betul. Nah, sebenarnya kreatif itu atau masalah menciptakan bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Mencipta dari sisi yang memang memang menciptakan sesuatu yang baru demi kesenangannya sendiri gitu, dan menciptakan sesuatu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapin gitu. Oleh? Ya yang dihadapin, maksudnya jika Nggak selalu pribadi kan maksudnya? Bisa jadi pribadi atau orang lain juga kan? Ya, maksudnya masalah umum kita cari solusinya, kita orang penting banget kayaknya. Nah, tapi kan kita sebagai bagian dari masyarakat juga bisa masuk ke situ. Misalnya kita masyarakat petani gitu. Wah, si tadinya sawah penghujan misalnya. Di musim kemarau kan tetap harus nyawa atau bertani gitu. Tapi saya kumaha kan akhirnya dipikirkan bareng-bareng. Walaupun yang memikirkannya bukan petani. Walaupun kita misalnya ikut memikirkan itu, kita bahkan bukan petani. Kalau sekarang mah iya banyak campur tangan pihak-pihak lain, tapi
Kalau dulu kan masih belum terkoneksi setiap orang, ya petani mikirin irigasi ya petani sendiri gitu. Kalau sekarang dia masuk akal, maksudnya kalau misalnya si petani yang memikirkan irigasi, oke lah, dia bermasalahnya dia. Tapi kalau misalnya orang luar itu ketika terlibat dalam permasalahan orang lain, selain dia ikut campur, jadi kan ya itu ketika si pendidikan sudah mulai bertumbuh gitu, tumbuh sekolah-sekolah, universitas, perguruan tinggi, tempat riset, itu fungsinya penelitian. fungsi utamanya. Iya, jadi kan ada yang mengkaji permasalahan yang lain yang nanti diterapkan di orang-orang yang atau kelompok masyarakat yang belum bisa menemukan masalahnya, atau jadi misalnya percepatan gitu. Kayak ini nggak creative thinking jatuh ke generasi Gen Z. Salah satu Gen Z contohnya salah satu contohnya yang terkenal Pandawara Group. Iya, Pandawara Group. Itu termasuk creative thinking. Maksudnya kan dia kan itu berhubungan langsung ke masyarakat kan, maksudnya tidak untuk diri mereka sendiri gitu. Terus karena Gen Z yang bikin movement itu kan dia sampai keluar Jawa kan, maksudnya ke tempat-tempat lain gitu. Itu mana sih Bandung? Pandawara nggak tahu asalnya mana, tapi kan ada di Pelabuhan Ratu, di mana kan pindah-pindah. Ya termasuk creative thinking menurut orang sih, karena dia kan kalau nggak kreatif nih, ini ada sampah numpuk. Makanya dipicin hiji-hiji gitu. Terus tapi kan sebenarnya kalau kita lihat ngomongin kreatif tuh kayaknya mereka cuma membersihkan, sebenarnya siapapun bisa melakukan itu, cuman mau apa enggak gitu kan. Iya, cuman yang di sisi kreatif sudut pandang orang ya. Sisi kreatifnya gini, mereka tuh kan bukan cuman membersihkan sampah, tapi membuat sebuah gerakan yang tadi nantinya berharap untuk ditiru banyak orang gitu. Nah, itunya gerakannya bukan membersihkan sampah secara teknisnya sebenarnya. Kita tarik mundur ke belakang sekali. Tuh namanya critical thinking bukan sih? Berhubungan apa, kan apa yang bedain? Critical thinking dan creative thinking kan mungkin namun orang salah tapi tolong ditambah juga. Critical kan dasarnya kan. Jadi dia bersifat kritis dulu. Kritis dulu. Oh, untuk menemukan permasalahan dia harus kritis dulu kan. Ini masalah. Baru diselesaikan dengan cara kreatif gitu. Nah, jadi ya tanpa critical thinking si kreatif nggak bisa. Jadi awalnya critical thinking dulu. Baru kenapa kita nggak bahas critical thinking itu sih? Itu kreatif dulu, nggak apa-apa lah. Karena critical thinking tuh terlalu pedagogi, terlalu pendidikan itu. Ya, maksudnya kan menumbuhkan anak-anak yang kritis gitu ya. Untuk saat ini mah sebetulnya udah berhasil. Ya, kalau ngelihat anak-anak sekarang kan, mereka itu ketika melakukan sesuatu tuh pasti punya argumen. Ada pertanyaan kenapa, why gitu ya. Terus ini kenapa bisa kayak gini dan lain sebagainya. Kan secara kemampuan kritis, secara kritis gitu ya, mereka tuh sudah bisa menanggapi masalah-masalah sekitar gitu. Cuman mungkin ya itu kritisnya udah ada, kreatifnya yang perlu stimulus. Itu harus tetap distimulus atau memang muncul sendiri kita kalau kreatif? Stimulus karena ya balik lagi dari pola didik orang tua kan. Ya, balik lagi ke orang tua. Tanggung jawab orang tua berarti. Betul. Awal-awal kan kreatif itu bisa direpresi, ditekan sampai benar-benar hilang menjadi anak yang patuh sama sekali gitu. Atau dia bisa menjadi sangat kreatif dengan dibebaskan untuk bereksplorasi pada batas-batasnya kan. Misalnya dia numpahin sesuatu gitu. Anak balita kan nggak tahu kalau itu salah atau betul gitu, salah atau benar, ditumpahin karena dia ada kecenderungan mau eksplor di situ. Kalau dia langsung ini salah, jangan kayak gini, langsung ditindak, itu kan masuk ke memori dia kan, memori implisit dia gitu. Nanti ketika sesuatu yang akan kreativitas yang muncul dari menumpahkan air ke dalam sesuatu ya tidak akan terjadi karena dia itu salah. Karena dari awal diberikan batasan-batasan. Batasan-batasan. Sehingga
takutnya mungkin ketika dia mau berkreatif thinking gitu ya, misalnya untuk melakukan sesuatu yang kreatif, dia takut dengan batasan-batasan yang pernah dia dapat gitu. Gitu. Kalau batasan tetap harus diberikan gitu, tapi kan yang maksudnya batasan tertentu kan. Artinya kasih tahu kalau numpahin seperti apa gitu, dampaknya apa, bolehnya seperti apa gitu. Jadi ya menurut orang sih tanggung jawab orang tua di situ. Ya, perlu ada disiplin juga kan. Kalau ini ada ngutip Jackie Chan, dia itu untuk mendidiknya bahwa anaknya juga jangan sampai numpahin satu butir nasi ketika makan gitu. Atau ya gitulah kayak ucapan terima kasih yang standar-standar kayak gitu. Itu kan ngajarin disiplin juga. Tapi satu sisi ya kan orang jadi kayak satu sisi orang bilang itu membatasi, satu sisi mengajarkan disiplin. Nah, itu kan urusannya sama nilai dan moral kan. Nilai dan attitude gitu, nilai dan akhlak misalnya, nilai dan adab segitu. Kalau urusan dengan adab, hubungan antara manusia dengan manusia gitu, isi anak kecil dengan orang tua ya tentu pasti ada batasan nilai moral dan adab kan. Nggak tiba-tiba bisa anjing gitu, jadi dibatasi. Tapi urusan eksplorasi yang tadi kan berbeda hal ketika dia bereksplorasi dengan benda mati, dengan alam gitu, dengan misalnya sebutir nasi yang jatuh, jangan sampai ada sebutir nasi yang jatuh. Menurut orang urusannya dengan perilaku dan adab, menghargai makanan kan di situ. Tapi dia tidak tiba-tiba nanti pas nyin sangu goreng kayak hiji butir sangu terus jadi cokot gitu. Rasanya nggak sampai situ. Maksudnya ada memang batasan-batasan, itulah tadi yang tidak berkaitan langsung dengan creative thinking. Kan banyak juga orang-orang kreatif yang yang spiritualitasnya tinggi juga gitu. Yang contohnya namun di Islam sendiri kan ada Salman Al-Farisi, ada Ibnu Sina gitu, yang bukan cerdas juga tapi kreatif. Nah, contoh pas perang Uhud itu yang menyarankan parit itu kan dari Salman gitu. Kisah Rasul. Agak sedikit beradab. Nah, berarti kan kalau orang kreatif itu sudah pasti kritis. Iya. Karena kalau disebutkan karena kreatif awalnya itu harus kritis dulu. Awalnya kritis dulu. Awalnya kritis dulu. Pasti yang kreatif itu udah pasti kritis. Kalau kita ngomongin metodologi pohonnya gitu, pohonnya kan ya kalau misalnya kreatif dianggap sebagai salah satu bentuk kemampuan untuk menyelesaikan masalah, maka dia harus tahu dulu masalahnya apa. Untuk mengetahui masalahnya harus kritis gitu. Nah, bedanya yang kritis dengan yang bawel. Maksudnya kan ada aja orang yang selalu mempertanyakan hal-hal yang kadang-kadang secara berlebihan gitu. Menyampaikan kritik. Tapi ketika orangnya merajuk gitu, wah ini anti kritik nih. Nah, iya itu gitu maksudnya. Nah, kalau dia sebenarnya menghujat, bukan mengkritik. Antara kritis dengan yang tadi tuh bahasannya ngeyel gitu ya. Apa ya? Menurut orang sih sebenarnya orang kritis dan memiliki kemampuan creative thinking gitu atau berpikir secara kreatif, dia lebih banyak akan cenderung bertindak dibanding hanya nanya. Iya, kan lagian critical thinking juga menganalisis, bukan hanya jadi bertanya itu hanya salah satu metode si individu ini untuk mencari masalah kan. Nanya dulu. Selebihnya kan ada metode lain, ada observasi, dia ngelihat gitu, terus merasakan empati terhadap apa yang ada. Kemudian si pikiran-pikiran itu diendapkan sama dia mencari solusi, berpikir secara kreatif lalu bertindak gitu. Kalau cuma nanya doang ya berarti menurut orang tidak kritis juga. Iya, maksudnya kan ada orang-orang yang nanya itu mun bahasa Sunda nama neuteli gitu. Sampai hal-hal kecil ditanyain gitu. Itu kan berarti dia hanya sampai ke kritis aja gitu ya. Kritis aja dan tidak ke kreatif, karena kalau ngelihat orang kreatif mah dia bertanya goalsnya apa atau ininya apa, gambaran besarnya apa, terus kemudian dia bertindak gitu kan. Nah kan ada pengendapan analisis kan. Data-datanya dia dapat, informasi yang dia dapat, dianalisis dulu. Kalau dia bertanya terus kan nggak ada waktu untuk menganalisis. Nah hanya apakah itu hanya basa-basi atau memang bawel gitu udah kan?
Bisa gitu. Ada nggak maksudnya mau jadi bapak parenting nih? Karena pendengar kita selain Gen Z juga milenial Dan boomer kan. boomer syukur-syukur ada. Ini tuh maksudnya buat meningkatkan stimulasi supaya orang atau anak lah bisa nggak atau gini balik dulu, bisa nggak orang udah dewasa baru kita stimulus supaya punya kreatif Orang dewasa. atau harus dari anak-anak? Ya lebih baik sih dari anak-anak. Dari anak-anak. Nah, contoh stimulusnya kayak gimana buat anak-anak nih? Eksplorasi, dibiarkan eksplorasi. Oh, dikasih eksplorasi salah satunya tadi. Karena menurut orang ini ada hubungannya sama memori kan. Memori kan ada dua jenis, memori eksplisit dan memori implisit. Memori eksplisit kan mengingat tanggal lahir, gimana gitu. Tapi memori implisit itu memori yang nanti akan terkonversi menjadi intuisi, insting gitu-gitu. Nah, memori implisit ini kan dipenuhi sama pengalaman-pengalaman, eksplorasi, entah gagal berhasil gitu. Ada di memori implisit. Nah, si creative thinking itu kan nanti recall kan, memanggil memori itu ketika dia ada urusan sama air gitu. Pernah nggak dia berpengalaman sama air? Datang kan recall gitu. Oh, ini solusinya gini. Misalnya menggambar gitu. Gambar juga kan memori implisit atau masa memori juga kan jam terbang gitu, jam terbang gambar. Kan semua anak tuh sebenarnya mungkin pernah gambar, pasti pernah gambar, coret-coret atau segala macam. Jadi ketika misalnya nanti SMP, SMA atau kuliah dia menggambar, dia kan nge-recall. Kecuali pada saat kecil itu dia langsung di-cut, jangan gambar-gambar gitu. Nggak punya memori dia tentang gambar gitu. Yang mungkin kayak mewarnai, dia udah nyobain jenis-jenis apa? Warna warna. Medianya misalkan ada apa? Pensil Krayon, warna, pensil ada warna. spidol, ada krayon gitu ya. Terus makin lama mungkin dia nyadarin bahwa kalau pakai krayon tuh lebih enak. Karena ada memori itu mungkin memori ya. itu. Bahwa kalau ini mah nggak cocok gitu Iya. kan mungkin gitu ya. Pas udah gede pakai pilok. Nah, itu Ditembok. dia recall memori kan. Nggak mungkin orang ngegambaran tembok pakai pensil warna. Capek. Pakai apa nih yang harus tepat, yang cepat? Pakai spidol capek. Mungkin ada tapi yang pakai spidol tapi keputusannya kan berbeda. Orang pakai spidol karena pengen gayanya seperti itu atau pengen menegaskan garis-garis tertentu. Mun cat, wah tengena. Wah, iya pilok nungguin kan itu yang datang memori-memori itu. Itu udah masuk creative thinking. Creative Creative thinking. Akhirnya pemecahan masalah kan itu. Salah. Masalahnya ini pakai metode apa yang tepat nih gitu kan. Akhirnya dia berkreatif, mencoba gitu kan. Orang ada satu kasus teman udah nge-sekolah ya, sekolah. Dia belum pernah megang chat sama sekali dari kecilnya, nggak punya memori tentang itu. Terus dia lagi ngerenov rumah gitu, renov rumah karena uangnya sudah habis jadi beres lah, tinggal dicat-cat doang. Antar-antar lah beli cat. Orang kan beranggapan mungkin nggak tahu cat yang bagus buat rumah mana, nah, dipilihin lah warnanya segala macam pilihin. Ngecat sorangan. Pas udah beres dia WA catnya beak deh. Hah? Beak? Cukup nanti habis. Cuman buat itu kan harusnya serumahan bisa gitu, karena belinya banyak. Itu emang kan seberapa ini. Nah bisa belinya segalon. Ya, segalon. Nah bisa, bro. Dicampur cair tuh, dicampur air nggak? Dicampur. Segimana? Saya botol aqua. Nah itu kan nggak punya memori tentang itu gitu. Itu pengalaman teknis itu. Tapi kan dia nggak punya itu, nggak punya bahkan untuk cat besi aja gitu nggak dibajaan eta meuli thinner teh keur ngumbah leungeun hungkul. Jadi ngecat cat minyak itu tanpa diencerin gitu. Ya salah satu contoh lah ketika dia seseorang nggak punya memori implisit tentang sesuatu. Sepi. Terus apa lagi? Jadi tapi si outputnya itu setelah creative thinking, katakanlah orang udah punya kemampuan creative thinking yang oke lah. Apa sih dampak positifnya?
dampak positif kan yang banyak banget ya, maksudnya untuk kehidupan sehari-hari aja apa ya maksudnya gimana nggak nyusahin batur nggak nyusahin batur gitu, nggak panik ketika misalnya ban bocor misalnya, atau panik juga naon gitu. Kalau panik atau nggak panik kan kayaknya lebih ke mental itu. Emang creative thinking itu mental urusannya. Menurut lo akan mempengaruhi karena kita tuh akan cenderung panik ketika kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ketidaktahuan orang panik tuh pasti karena tidak tahu dan tidak bisa nge-recall pengalaman apa nih yang pernah didapat gitu. Jadi dia panik pasti. Ada ketakutan kan, kita takut karena kita tidak tahu kan. Biasanya gitu. Tapi kalau kita tahu ya bisa nyantai. Apapun yang terjadi pilihannya dua kan, berhasil atau gagal gitu. Atau gini, efek sampingnya lah kalau orang terlalu kreatif punya creative thinking yang over gitu kan, kayak yang berlebihan juga kan pasti ada efek sampingnya lah. Rasanya luwes sih, maksudnya kreatif orang yang terlalu kreatif tuh jadi psikopat. Itu mah istilah hunkul. Istilah hunkul ya namanya. Karena tidak ada yang terlalu kreatif. Kreatif kan sesuai kebutuhan aja. Oh yang benar tuh kreatif itu sesuai kebutuhan. Atas masalah yang dihadapi. Iya. Atau atas keinginan mencipta yang dia ini kan. Maksudnya jika pelukis tidak selalu setiap jam melukis kan. Setiap barunya. Ya pada saat ketika melukis aja, mungkin melukis dianggap sebuah kegiatan kreatif. Misalnya sama orang-orang yang nggak bisa melukis gitu. Tapi di dalam melukis itu juga kan si pelukisnya melakukan kesalahan, pasti akan melakukan kesalahan, salah gambar, salah garis, salah naon gitu. Nah itu kan masalah yang harus diselesaikan. Lamun misalnya dia nggak kreatif di situ, kreatif thinkingnya tidak berjalan, nggak bisa ngebenerin si lukisannya. Kalau cuman menganggap lukisannya tuh, sekali jadi gambar udah beres. Padahal si lukisan itu bisa berlapis-lapis, bisa ditutup deh gitu ya, macam-macam. Nggak akan terjadi kepanikan gitu. Atau Kenapa orang, terutama orang awam nih, kalau yang dengar juga, kalau kita ngomongin creative thinking itu selalu identik sama orang berkesenian gitu. Padahal kayaknya belum tentu juga kan. Nggak, salah satu contoh yang pernah orang dengar kan kayak dulu kan tombol TV itu kan manual. Langsung di TV langsung gitu. Nah katanya remote itu tercipta gara-gara orang malas yang kreatif gitu. Nah iya ada juga yang itu kan berpikir gitu kan. Nah artinya kan berarti ada juga yang sebenarnya dia malas gitu ya, tapi secara pemikiran dia kreatif gitu, makanya dia akan nyari shortcut untuk tujuannya dia gitu. Ya mungkin ada hubungannya nggak, orang malas jadi makin kreatif. Itu oke, karena kreatif itu tidak bergantung sama rajin dan malasnya. Tidak, maksudnya korelasinya nggak ada. Tapi kan, nah rajin sendiri kan definisinya apa gitu? Definisi rajin buat orang banyak, orang Indonesia terutama belajar kan. Belajar, mana yang rajin sih ilmu yang diajar wae gitu. Tapi kalau anak yang sering main gitu, explore, rajin juga. Rajin main kan, rajin explore. Itu dianggap rajin. Ulin wae saya tuh mah ka gunung wae misalnya zaman ya kita waktu SMP kan ka sekolah wae tapi teu diajar ulin wae kayak gitu. Padahal pada masa itu tuh kita eksplor kan. Naik gunung seperti apa, camping seperti apa, nyalain apa api unggun seperti apa gitu. Itu tidak dianggap rajin. Padahal ada poin-poin yang khusus ya di situ gitu. Iya. Pengalaman tertentu gitu. Jadi menurut orang sih masalah rajin dan malas itu definisi yang nggak absolut lah gitu mah. Ya, tadi kalau kita ngomongin si remote TV itu dibuat oleh orang malas, tuh dia rajin bikin remote. Iya. Dan menurut orang sih sebenarnya bukan orang malas, dia kan berpikir gimana caranya menciptakan sesuatu dan tanpa harus bekerja keras atau melakukan sesuatu tanpa harus bekerja keras kan. Nah itu kan cenderung dilabelin malas sama orang kan. Iya, padahal mah juga. Misalnya apakah ketika salah satu bimbingan belajar lah gitu ya, the fastest solution gitu, si orangnya menciptakan sebuah rumus tertentu yang lebih memudahkan orang-orang untuk menghitung sesuatu,
itu kan dianggapnya rajin. Cukup mah saru aja ciptakeun mah saya teh males batok panjang gitu kan. Makanya bikin yang simpel. Lamun definisi itu kan dia juga harusnya dibilang males dong gitu. Iya. Yang bikin shortcut gitu. Kan udah itu. Tapi lamun berkaitan dengan orang-orang seni atau bidang seni, mungkin karena orang-orang seni itu cenderung membuat produk-produk yang tidak terpikir oleh orang lain gitu. Lebih ke kreatifnya bisa memikirkan, bisa membuat sesuatu yang nggak kepikiran sama orang. Tapi kan sama karena memang dia di situ aja terus gitu. Tapi orang yang bikin remote pertama kali itu seni kan? Kalau dibilang seninya mah enggak kan, itu fungsi kan, ada fungsi kan. Kalau gitu fungsi. Kalau ya inovasi di di bidang yang fungsinya yang diambil fungsinya bukan seni. Bukan, seni mah nggak ada fungsinya kan. Cuma buat diri sendiri. Kalau orang kreatif kadang-kadang dilabeli namanya not common, nanti tidak biasa gitu, uncommon. Tidak biasa. Contoh kayak fashion show lah, fashion show baju gitu misalnya. Kan orang kreatif pun dia membuat sekreatif mungkin pakaian yang mau ini kan yang ditampilkan gitu. Ada yang dari bahan, misalkan dari bahan plastik gitu. Terus semua orang lihat, wah bagus. Tapi kan orang awam, naonan baju itu plastik gitu. Ya itu ada perbedaan sudut pandang aja. Sudut pandang, ya menurut orang, karena ya tadi misalnya permasalahan yang dia lihat dengan kapasitas critical thinkingnya si desainer ini dengan orang awam itu berbeda gitu. Yang buat dia masalah mungkin buat orang lain nggak masalah. Buat dia orang buang sampah plastik atau penggunaan plastik itu masalah besar. Buat orang yang jika kita ini menggunakan plastik itu mungkin nggak masalah gitu. Jadi lihatnya aneh aja gitu, perbedaan persepsi itu. Nah itu kan yang tadi yang masalah memori implisit. Seorang yang tadi hal sederhana ngechat, yang biasa ngechat ketika dia mencampur dengan hanya satu galon cat gitu dengan satu gelas aqua gitu air, aneh kan sebenarnya. Aneh sih, kita kan kudunya cukup, meskipun hasil akhirnya kan ketutup juga sebenarnya, tapi dia menghabiskan lebih banyak uang karena beli cat lagi. Sementara buat orang lain ya harusnya bisa memanfaatkan gitu ya. Atau buang kuas gitu, kuas nggak dicuci lagi pakai thinner, nggak usah picen. Itu kan bisa dicuci, bisa dipakai. Kuas 3.000-an. Nah, beda kan akhirnya si sudut pandang itu yang sederhana itu. Itu berarti bagaimana memecahkan masalah ekonomi. Kalau kos dari bulu babi? Kalau kos dari bulu babi itu haram nggak? Kayaknya rumahnya gimana itu nanti? Najis kan? Lebih banyak dari ekor kuda. Brisol ya? Brisol itu kan ekor kuda. Tapi yang bulu babi ini bagaimana haramnya? Nah yang paling ini yang maksudnya ini kan balik lagi ke ini ya, pembiasaan si anak ini menjadi kritis. Karena kan akan bener kan, maksudnya akan menciptakan orang-orang yang nantinya berpikir kreatif kan ke depannya gitu. Nah kalau ngomongin di parenting gitu ya, berarti kan banyak orang tua yang dari dulu tuh mungkin tidak seharusnya seperti itu gitu kan, banyak membatasi lah. Iya. Oh ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu kan. Anak yang baik itu adalah anak yang nurut ke orang tuanya. Gitu. Akhirnya ketika dia besar gitu, dia kadang-kadang tuh nggak bisa kreatif gitu, karena segala sesuatunya teh merasa dibatasi gitu ya. Karena eksplorasi atau disuapin gitu. juga mungkin sih. Kalau misalnya anak disuapin terus gitu, apa-apa teh kasih ya maksudnya dilayanin terus sampai makan, sampai persiapan sekolah ini disiapin. Orang kan tidak ahli parenting. Tapi orang percaya bahwa kata jangan itu teh kuat powernya gitu. Jangan ini. Sayur. Dibanding sayur. Jangan sayur. Itu orang Jawa. Dibanding dan satu lagi yang powerful itu
example gitu, contoh perilaku si orang tuanya kan. Jadi si anak ini tuh jenius gitu, orang percaya bahwa bayi-bayi itu jenius lah sampai anak-anak. Dan kita kan ya di beberapa teori disebutin golden age kan sampai 5 tahun kan. Nah di situ kan periode exploring kan. Masalah kan sebenarnya menurut orang gitu, orang tua itu capek untuk membereskan apa yang hasil eksplorasi anak, jadi dia egois. Jangan teh, bukan orang capek ngeberesan gitu, dibanding dengan masa depan si anak ini untuk perkembangan otaknya. Anak balita di Amerika bisa bahasa Inggris dibanding bahasa Sunda. Iya sih. Orang di sini juga balita anjing-anjingan. Udah tahu sama mengumpat. Dan bagaimana si anak ini melihat orang tuanya ketika dia dekat sama orang tuanya kan tanpa harus dikasih tahu dia juga ngikutin gitu. Kalau dia deket gitu sama orang tuanya, apa yang orang tuanya lakukan ya dia lakukan, ngeberesin ya dia ngeberesin gitu sesuatu, karena dia orang tuanya sering ngeberesin tanpa harus disuruh. Ya orang percaya akan begitu. Soalnya sih tadi teh masa disuapin ya. Masa ting itu ya. Membatasi proses kreativitas juga nggak sih? Selain dilarang-larang, tapi ini juga dilarang mah enggak, tapi dia segala kebutuhannya teh dia di apa ya? Di asor-asor gitu. Aja. Dari umur berapa itu tuh? Ya, anak-anak sekolah, anak kecil. Kan banyak banget ini ternyata anak kecil teh kayak, kalau kita kan dulu nggak tahu ya. Beberapa yang lain, cuman kayak nyiapin buku mah sendirilah gitu. Ya. Kan anak sekarang teh ada yang nggak disiapin sama orang tua. Kalau nggak sama pembantunya lah gitu. Itu udah proses membatasi kan maksudnya. Iya juga sih. Membatasi kreativitas anak kan. Sekarang kalau anak yang nggak bawa buku yang dibaca sama sekolah terus dia dukung, biarin aja kan. Nanti kan dia menemukan masalah berarti. Menurut orang ya, kan harusnya dia misalnya bawa buku bahasa Indonesia, dia lupa gitu. Terus ke sekolah, carikan ke guruna. Nah ini kan wajib kurang, karena dia kan menemukan masalah. Ketika orang tuanya salah masukin buku, kan anaknya jadi nyalain orang tua, balik ya, nunggu Iya sih kalau itu. Tapi menurut orang ya benar sih, setuju tadi proses pembatasan juga. Pembatasan ya. Pembatasan juga. Dan untuk para orang tua muda nih ya, jangan dibiasain lah anak. Biasanya dia makan sendiri. Ada juga anak-anak yang sebenarnya dia udah bisa makan sendiri, tapi cuma minta perhatian gitu, pengen disuapin, kan ada juga gitu. Orang beberapa hari ke belakang ini selalu ngobrol ke barudak orang gitu ya. Jadi adalah artikel yang bagus dari di Google gitu ya. Jadi orang tua itu sebenarnya fungsinya itu untuk yang orang pahami ya dari tulisan itu. Gimana caranya kita itu membekali anak-anak kita survive gitu. Karena kan nggak tahu nih maksudnya orang tua akan berumur panjang atau enggak gitu ya. Cuman ketika dari kecil itu dibekali how to survive lah gitu ya di dalam permasalahannya dia, hidupnya dia gitu ya, ngapain kayak nyuruh cuci baju sendiri, cuci piring sendiri dan lain sebagainya. Itu kan sebetulnya untuk kebaikan anak gitu ya. Nah, cuman kadang-kadang banyak kontranya dengan otoriter itu yang membatasi kan. Nah, di satu sisi kita tuh mengajarin anak survive, di satu sisi kayak otoriter, berarti kan ada anggapan pembatasan tuh terhadap sesuatu. Kamu tuh kalau nyuci piring ada agak ribet lah sebenarnya si proses-proses itu tuh gitu. Tapi di satu sisi kan benar sebetulnya orang tua itu mempersiapkan anak ini untuk survive gitu. Tapi di satu sisi kan ada pembatasan yang banyak sebetulnya gitu. Itu mengelaborasinya gimana Pak? apa perlu kita ngajarin anak membuat api dari kayu? Ya menurut orang sih caranya otoriter kan persoalan cara. Kalau misinya untuk membuat mengajarkan si anak untuk survive di nanti gitu atau pada saat itu
memang harus begitu, orang gak setuju ke situ. Tapi persoalan cara sih sebenarnya, masalah tadi, karena orang sih percaya pada leading by example gitu. Jadi bagaimana misalnya nyuci piring yang benar itu bisa dicerap sama si anak ini kalau dalam kondisi si anak ini sebenarnya ilmu apapun ya, kalau si kondisi anak ini bahagia gitu, dekat sama orang tuanya, siap menerima gitu. siap menerima, mentalnya juga bagus, dia akan meniru orang tuanya karena itu contoh terbaik buat dia kan. Oh gitu ya, kalau si papa nyuci piring atau si mama cuci piring sampai kayak gitu ya, itu kan dia simpan di memori itu kan, sampai ada surat sama gitu. Cuman kalau standar kita akhirnya dipaksakan di anak itu gitu, ya itu yang mungkin jadinya agak nanti by proses kan. Ada anak-anak ya, kalau kita percaya bahwa manusia itu berkembang dengan timeline yang masing-masing, berarti si anak itu kan sama juga. Mungkin saat ini dia nggak akan bisa nyuci piring sebersih yang orang tuanya cuci, tapi suatu saat pasti bisa gitu. Ketika sesuatu yang terdesak atau apapun, pasti disimpan gitu. Menurut orang sih, orang percaya gitu, daripada di dengan cara yang otoriter, persoalan cara gitu, yang nantinya dianggapnya menjadi otoriter, malah menjauhkan si anak dengan orang tua. Akhirnya yang orang tua ini, si anak ini tuh akan melakukan apapun yang menjadi kontra kepada orang tuanya. Ya, yang ditangkap di sini mah kan, maksudnya kalau ngomongin anak cuci piring, itu mah kan ngajarin kebiasaan, mendidik. Masalah bersih atau enggak, ya nanti itu mah teknis gitu kan. Masa sih bakal nggak bersih terus? Kalau makin sering dilakukan kan pasti jadi bersih lah. Suatu saat pasti bersih gitu. Masalah bersih atau nggak bersih ya. Tapi masalah disiplin, ketika habis makan cuci piring sendiri itu tuh terus gitu, ini berkelanjutan. Nah itu pendidikannya mah di situ sebenarnya, bukan masalah bersih atau nggak bersih gitu kan. Ya, jadi intinya mah kan maksudnya pembiasaan si anak itu diberikan keleluasan untuk explore, biar muncul critical thinking-nya. Ketika critical thinking muncul, dia naik tahapan ke creative thinking gitu ya. Nah, untuk remaja nih, ada nggak Untuk remaja supaya mengasah creative thinking? Remaja juga masih sama sih, eksplorasi. Ya maksudnya belasan tahun gitu. Kalau eksplorasi mah laki-laki juga kalau mau eksplor ya eksplor aja kayaknya. Iya memang sih, udah orang sih menganggapnya ya sampai Belajar sepanjang hayat. Emang orang, karena orang menemukan gini sih di lingkungan kerja gitu ya, maksudnya di lingkungan pendidikan perguruan tinggi teh, terkadang jebakan ketika, apalagi kan itu di pendidikan mah sekolah wae ya, ngajar sekolah dia tuh sampai ke level guru besar, profesor. Kadang jebakan ketika sudah jadi guru besar atau profesor atau dosen atau bergelar S3 atau S2 teh, Mereka stop jadi nu finish gitu. Terus orang mau deh, padahal itu kan hanya seperti Rocky Gerung bilang, itu tanda kamu pernah belajar. Itu dong, tidak menandakan kamu cerdas atau ini kan, yang parameternya ya banyak lagi orang ningali banyak orang-orang pintar dan cerdas yang bahkan tidak memiliki gelar akademik gitu, bahkan cuma lulusan SD atau nggak sekolah kan banyak. Tapi banyak juga orang-orang belegu bergelar profesor. Banyak. Contohnya, ya banyak gitu mah maksudnya. Ya karena nganggapnya udah beres aja, guys. Orang nggak beres sih. Kamu nggak dokter, nggak pas doktoral, nggak profesor, nawan deh mana ragukan dari keilmuan orang kan itu ngeri ya tuh gitu. Jadi ya tetap aja maksudnya tuh. Sama kayak kita lah, maksudnya kayak di titik yang kita merasa sudah bertahun-tahun podcast, tadi ada masalah kan bingung juga, harus pelajarin lagi segala sesuatu. Loh, kita udah bertahun-tahun nih. Iya itu. Tapi masih banyak yang baru tahu. Ya, ada nggak next step-nya? Tadi kan sebelumnya untuk Critical. Nah, next step-nya setelah misalnya mempunyai critical thinking, Creative thinking. Creative thinking itu
Itu sih tergantung sama cara kerja sih sebenarnya. Anjing, hoax itu. Tergantung sama cara kerja. Jadi cara kerja kita. Kita mau berada di ranah yang melahirkan inovasi atau enggak gitu. Nggak ada urusan sama baik jahat ya lumayan. Yang orang jahat yang kreatif juga banyak kan? Banyak. Lebih Maksudnya psikopat ya. Masalah moralitas mah tidak ada urusan. Kecerdasan yang tinggi, kreativitas yang tinggi digabungkan dengan amoral jadi psikopat. Ya tadi berhubungan dengan inovasi, mau bekerja di wilayah itu atau enggak kan itu sebenarnya pilihan. Tapi ketika ngomongin inovasi, ya salah satu thinking lain yang sedang berkembang saat ini design thinking. Nanti bahasannya sama sih. Oh, design thinking nanti kita bahas juga lah itu. Bahas juga itu. Karena narasumbernya tidak hadir. Tapi next episode tungguin aja nanti kita bahas design thinking. Ya itu kan udah masuk ke metode akademiknya. Yang tapi bukan cuma orang-orang akademis sih, orang-orang design thinking itu dipakai di bisnis gitu, di ya mungkin juga banyak orang yang sudah mengimplementasikan design thinking cuman nggak tahu nama ya, mungkin tahu ya. namanya. Karena kan kadang-kadang bukan kadang sih, sering kali teh hal-hal yang berbau akademik teh dijauhi gitu ya. Itu mah akademik hanya teori doang, ilmu yang unggul orang butuh prakteknya gitu. Padahal kalau di luar mah ya orang tahu di Amerika atau di Eropa itu kan hubungan antara si perguruan tinggi gitu, akademi atau sekolah tinggi dengan industri itu bukan urusan supporting SDM kan, bukan menghasilkan SDM yang bekerja di sana, tapi hasil pemikirannya yang dipakai, termasuk design thinking juga yang dipakai sama berbagai perusahaan. Oke, udah cukup, nanti kan nggak bisa bahan nanti buat next episode. Habis design thinking nanti mungkin ada lagi yang lain. Ada. No thinking, without thinking. Jadi nanti melakukan sesuatu tanpa harus berpikir. Itu bagus. Modal nekat. Wah, itu aing deh. Narasumbernya orang duit. Apalagi itu udahnya. Udah. Cukup aja kalau. Cukup lah. Oke, jadi itu obrolan kita, obrolan tapir episode apa tadi? Creative thinking. Dan masih banyak nanti ada tema-tema lain yang bakal dibahas. Mungkin setelah yang lain bergabung. Semoga cepat bisa bergabung lagi, oke? Ada bahasan sastra, ya, ilustrasi dan lain-lain lah. Pokoknya stay tune terus di platform yang baru kita ini. Masih bersama kita di obrolan Tapi